Akhirnya ada perempuan langsung bikin, ya Umar, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Enggak boleh kamu ngatur-ngatur jumlah mahar. Kalau yang ingin memberi banyak ya boleh, itu udah wilayah kamu. Padahal tujuannya Umar supaya lelaki itu gampang nikah karena maharnya enggak terlalu apa? Mahal. Dan yang dipakai ukuran tertinggi adalah maharnya Rasulullah dan Sayyidina. Apa dalil kamu kata Umar? Wa ataitum ihdahunna kintoron. Kintoron itu dan kamu telah memberi perempuan kintoron, satu harga yang tidak ternik. Allah saja tidak batasi kok kamu batasi. Akhirnya Umar pidato lagi nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala ala 'abdihi yakuna al-'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sangat kita hormati Ketua PCI NU Cabang Arab Saudi Bapak Imran, Bapak Ektim Konjen, Bapak Syafaat Kotor, semua teman-teman itu kata ayat muslimat yang saya hormati. Ini acara ngaji apa? Tidak tahu. Ini penguatan tauhid atau penguatan nasib? Penguatan nasib. Enak ngaji mana? Tauhid atau nasib? Kalau nasib itu kita semiskin-miskinnya paling nggak lama. Setelah mati selesai. Yang jelas jangan miskin setelah mati, itu bahaya itu karena biasanya ngajinya ulama-ulama Indonesia itu merileks. Kenapa rileks? Karena hampir semua ulama, baik ulama ahli sunnah maupun yang lain berpendapat al-uqul muttaratun ila qabulil haq. Yang namanya akal itu terpaksa menerima kebenaran. Sehingga dalam tradisi aswaja, saya ulang lagi, saya nyebut aswaja bukan ahli sunnah karena selalu ada pergeseran dalam percaturan namanya. Dulu yang namanya ahli sunnah itu ya ahli sunnah, sekarang kalau kontra Syiah pasti namanya Sunni. Meskipun di internal Sunni ada yang percaya wasilah, ada yang mengharamkan wasilah. Saya tidak mau mendiskusikan itu, saya mau cerita bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak yang saya cintai, yang saya hormati. Kebenaran itu sesuatu yang absolut. Karena absolut, maka akal ini pasti menerima. Saya beri contoh yang ringan-ringan saja. Misalnya kita akan bilang bahwa baju saya putih, baju saya ini hitam. Karena itu satu keniscayaan, maka kita tidak perlu memaksa orang untuk mengatakan baju ini hitam, baju ini putih. Begitu juga keniscayaan kalau Tuhan itu harus zat yang qadim. Ya ini relax saja. Kenapa kita katakan qadim? Karena kita punya rumus alam raya ini diciptakan. Di mana-mana pencipta pasti wujudnya sebelum yang diciptakan. Sehingga kita dengan santai menerangkan ke anak-anak Allah itu qadim, hidam. Karena yang diciptakan ini sesuatu yang nyata, seperti langit bumi ini nyata. Nyata itu ya nyata, nyata itu real. Maka penciptanya harus super nyata, yaitu dalam tradisi tauhid kita disebut wajibil wujud. Zat yang pasti eksistensinya wujud. Sehingga kita mulai kecil diajarin alam raya ini diciptakan oleh zat yang wajibil wujud. Jika mulai kecil kita dilatih Pak Konjen menghafalkan sifat berapa 20 Pak Imron ya? Yaitu wujud, hidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits. Jadi sebelum negara itu anti sama paham komunis, paham ateis, ulang lagi ya. Sebelum negara membakukan keantiannya menolak paham ateisme, paham komunisme, itu akalnya orang Indonesia itu sudah menolak paham ateisme. Kenapa menolak? Karena di musola-musola ini Pak Imron juga anaknya Kiai, saya tahu keluarga beliau karena orang Madiun. Saya itu bapak saya itu juga ada yang orang Sewulan pondok tertua di mana itu
Madiun masih. Saya ini keluarga Mbak Sambu Lasem. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi sebelum negara itu anti paham ateisme itu satu paham orang itu anti Tuhan, bahwa alam raya ini tanpa butuh Tuhan. Sebelum negara punya ketetapan MPR menolak ateisme, komunisme, itu akal kita sudah dilatih menolak. Kenapa dilatih menolak? Karena akal kita tidak bisa menerima. Misalnya hadhil maujudat, terus kamu bilang khalaqahal adam, bahwa langit bumi yang wujud ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Itu akal sehat mana yang bisa menerima konsep itu? Segoblok-gobloknya kita, meskipun keduniaan gue real itu nggak akan terima satu pikiran bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan. Karena al-adamu la yakhluqu syai'an, yang namanya ketiadaan pasti tidak bisa menciptakan. Yang bisa menciptakan siapa? Ya pasti sesuatu yang wujud. Maka pertama sebelum kita tahu sifatnya Allah yang banyak, yang harus diketahui apa? Sifat wujud. Karena sesuatu yang wujud yaitu alam raya pasti disebabkan oleh yang wujud. Sementara paham ateis mengatakan alam ini dimulai dari ketiadaan. Setelah tiada, tahu-tahu ada. Orang dilatih bilang tahu-tahu. Jadi kira-kira kalau ada apa kotoran ayam ini dari mana? Ya tahu-tahu ada. Ada air ya tahu-tahu ada. Kenapa ada jajan? Ya tahu-tahu ada. Itu kan tidak goblok bareng. Maka agama ini tidak boleh jadi penggoblokan, itu tidak boleh. Agama ini di kaum yaqilun, di kaum yatafakkaru, bagi yang mau berpikir, bagi yang punya akal. Nah, dengan tradisi penguatan akidah seperti itu, andai kan negara itu tidak membantu kita anti komunisme, itu akal kita sudah menolak. Akal kita sudah menolak. Tapi alhamdulillah akal sudah menolak, negara juga menolak. Sehingga bangsa Indonesia insya Allah jadi bangsa yang mubarakah, bangsa yang diberkahi. Karena sering ada keselarasan antara keputusan Islam dan keputusan negara. Nah, tapi teori saya begini Pak Punjani, saya pernah ke Korea, pernah ke Thailand, pernah ke Malaysia. Kira-kira di era modern, suatu saat negara ini satu dunia, bukan negara, satu dunia ini menjadi globalis, sudah mengglobal. Dan nanti ideologi, akidah, atau pemikiran itu pasti bebas, karena dianggap itu hak asasi manusia. Maka saya minta madrasah sini juga yang lain-lain. Nanti pertarungannya adalah pertarungan logika. Karena negara tidak terlalu bisa diharapkan. Tadi misalnya negara Uni Soviet kadung komunis, negara Cina kadung komunis, Korea Selatan juga begitu. Beberapa negara Eropa kapitalisme, dan beberapa negara lain sudah memiliki ideologi tertentu. Kalau kita mengandalkan negara, maka pertarungan akal itu tidak pada semestinya. Tapi kalau kita mengandalkan al-barohin wal hujjah, itu adalah logika yang disebut oleh Allah qul falillahil hujjatul balighah. Itu maka Islam itu akan nyaman. Saya beri contoh begini, misalnya kita ngajar di Eropa atau di Amerika, kita bandingkan saja, kamu milih Tuhan yang sebelum ada alam raya ini, atau Tuhan yang sudah lahir di bumi. Mesti akal sehat mengatakan milih Tuhan yang ada sebelum langit dan bumi. Karena kalau Tuhan yang lahir di bumi, logikanya sama buminya dulu buminya. Bagaimana dia tahu-tahu jadi Tuhan, lahirnya saja dulu buminya. Jadi kita mensyarahkan bingung. Tuhan lahir di bumi, berarti bumi dituhani oleh Tuhan baru. Itu nggak ketemu secara akal. Sehingga Allah itu sering kalau ingin menafikan itu mentidak Tuhankan yang tidak Tuhan, ya. Menafikan itu mentidak Tuhankan yang tidak Tuhan. Itu Allah dengan cara sederhana itu mudah. Jadi dulu yang namanya Jubair bin Mut'im itu adalah mediator kafir Quraisy yang disuruh membebaskan Asra Badrin, tawanan perang-perang apa? Karena dia orang cerdas, dia jadikan mediator untuk nego sama Rasulullah SAW. Ketika nego, kebetulan dia nginep di sana, maghrib Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu. Sampai satu logika tentang Tuhan, yaitu ayat
Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab? Syai' itu jadi wa indana syai'u huwal mawjud. Masa alam raya ini yang mewujud, yang punya eksistensi, yang wujudnya nyata, kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Akhirnya Jubair bin Mut'im itu mikir, amhumul khaliqun, atau memang kalau kamu nggak percaya Allah itu nggak ada, apa jangan-jangan mereka kalian semua ini yang menciptakan langit bumi? Makanya dipertanyakan, oh am khalaqus samawati wal ardh. Sampai ada sekian pertanyaan, termasuk Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Orang-orang yang kamu tuhankan, Lata, Uzza, Hubal, apa ikut berkontribusi saat langit bumi diciptakan? Sehingga pertanyaan-pertanyaan Allah itu menohok. Akhirnya kata Jubair bin Mut'im, maka Muhammad bin Abdina Syai'an, Muhammad tidak meninggalkan akal kita sama sekali. Maksudnya logika tentang Tuhan-Tuhan Lata Uzza itu nggak masuk sama sekali. Karena tadi misalnya, makanya dalam Quran ini yang perlu dikuatkan adalah kita. Karena saya bayangkan setelah nanti dunia ini global, yang bisa mengawal Islam itu hanya al-barahim wal hujjah, yaitu logika. Karena negara pasti punya sistem, misalnya di luar Indonesia atau di luar Timur Tengah, pasti sistemnya kalau nggak ateisme ya kapitalisme. Maka kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi, kebanggaan kita karena beliau orang Banten tapi hidup di Mekah sampai bergelar Sayyidul Ulama'il Hijaz. Itu setiap menafsirkan fa inna hizballahi humul ghalibun, sampai lihat di semua ayat yang di situ diterangkan pasti logika Islam itu menang. Itu diterangkan kata beliau ai bil hujjat wal barahih amma bisaulah falah. Kemenangan Islam itu pasti dengan argumentasi ilmiah. Kalau soal kekuasaan itu tidak mesti. Kita tahu Rasulullah pernah kalah di perang Uhud, dan itu Allah dengan enteng ya, dengan santai ngendikan batilkal ayam nudawiluha bainan nas. Kalau perang itu pertarungan fisik antar manusia, sehingga bisa saja Rasulullah yang hak kadang-kadang kalah, yaitu kayak di perang Uhud. Tapi Rasulullah sebagai pembawa kebenaran, yaitu yang sesuai dengan akal sehat, itu ayatnya ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi misalnya begini, tak beri contoh. Zaid sama Umar misalnya. Kata Umar 1 tambah 1 itu 2. Kata Zaid 3. Mungkin dalam pertarungan yang bilang 2 itu kalah, mati. Tapi dalam logika 1 tambah 1 2 itu akan menang selamanya lama, karena 1 tambah 1 3 itu batil atau yang mukhal. Fir'aun bisa jadi Tuhan saat dia kuasa. Musa terdesak karena dia seorang raja. Semua orang Mesir dipaksa menuhankan Fir'aun. Fir'aun bisa menang. Buktinya beberapa orang yang tidak mengakui Fir'aun Tuhan mati terbunuh. Berarti Fir'aun menang sebagai raja, tapi tidak akan menang sebagai logika. Karena logika manapun menolak ketuhanan. Makanya ketika Rasulullah diberi kekalahan dalam perang fisik, istilahnya Allah batilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ini pertarungan antar manusia, bukan antar hak dan batil. Kalau antar hak dan batil pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau barang hak itu ada, pasti yang batil ini hilang. Fa innal batila ma la wujudalah. Yang namanya batil sesuatu yang enggak punya eksistensi. Makanya sebagian Quran mengistilahkan qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Sesuatu yang batil itu bermula saja enggak pernah. Yubdi' maknanya bermula. Bermula saja tidak pernah, apalagi bereksistensi. Bermula saja tidak pernah. Pernah enggak 1 ditambah 1 jadi 7? Kan enggak kan? Bermula saja enggak, apalagi mempertahankan apa? Eksistensi. Jadi kira-kira Fir'aun ya tidak pernah Tuhan, Namrud ya tidak pernah Tuhan. Begitu juga yang dipertuhankan selain Allah, selamanya nggak pernah sebagai Tuhan. Karena apa? Yang dikatakan Tuhan adalah zat yang paling punya pengaruh pada alam raya ini. Tentu harus bersifat qadim. Nah sementara Fir'aun ada tanggal lahirnya, Tuhan-Tuhan yang lain juga ada tanggal lahirnya, bahkan ada tahunnya 2000 berapa. Itu kalau alam raya umurnya 1000 apa?
5.000 tahun saja sudah bingung Tuhannya karena dulu alamnya. Sehingga ketika Fir'aun merasa sebagai Tuhan, itu cara mengalahkan Musa itu tidak dengan kekuasaan, tapi dengan argumen. Yaitu ketika Fir'aun tanya Musa, lalu kalau kamu punya Tuhan yang lain, Tuhan kamu siapa? Kata Musa, yang menurani langit bumi, Rabbus samawati wal ardh. Fir'aun masih bisa ngeles. Kata Fir'aun, saya sering jalan-jalan yang dituhankan orang itu saya. Makanya kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Setahu saya yang dituhankan itu saya. Soal kemungkinan Tuhan Musa ada di langit, terus dia manggil Haman itu arsitektur handal. Ya Hamanun nili sohal ali abluhul asbab samawati faqat toli'a ila ilahi Musa. Haman bikinkan satu piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Andai kan ada argumentasi ini nunggu piramida jadi, maka karena setelah dilihat pun Tuhan tidak akan pernah kelihatan. Maka Musa agak mau, kalau pakai logika itu Musa pasti kalah. Tapi Musa sederhana yang Fir'aun itu terperanjat dan menjadikan orang sekeliling Fir'aun menjadi mukmin. Yaitu dengan logika Rob hukum Barob yang menuhani nenek moyang kamu. Itu kaget Fir'aun. Orang-orang juga langsung jadi mukmin ya, meskipun yaktumu imana menyembunyikan apa? Karena logikanya kalau Fir'aun Tuhan berarti buyutnya tanpa Tuhan. Kan zaman buyutnya Tuhannya belum lahir. Berarti ini ada makhlukun ya tatat damu khaliqan, ada makhluk mendahului Tuhan. Sehingga orang-orang terus mikir, Fir'aun bergerak tenang, pangeran dibah di buyut. Kalau dibah di buyut berarti buyutnya tanpa pangeran karena pangerannya datang terlambat. Ya kan Fir'aun kan punya bin. Terus sementara dia yang Tuhan, bapaknya enggak Tuhan, bapaknya enggak Tuhan, buyut-buyutnya. Berarti Tuhan, anak cucu tidak Tuhan. Logika itu tidak masuk. Maka kita mulai kecil di musola-musola diajarkan wujud, idam, gampang saja. Alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud, nggak boleh kita punya rumus ini alam yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Itu bu akal paling nggak waras pun, ini gimana? Suatu yang tidak wujud berperan pada yang wujud, mesti nggak masuk akal. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani penyarah kitab Bukhari, yaitu disebut kitab Fathul Bari Bisyarhil, akan menemukan manisnya iman. Itu kata saya Ibnu Hajar al-Asqalani menghentikannya begini. Wa hadza huwa al-musamma bil iltidat al-aqli. Saya masih ingat. Ini yang dinamakan kenyamanan secara berpikir. Jadi halawatul iman menurut beliau adalah orang yang sampai ke rutbatul iman, ke derajat iman karena kekuatan berpikir. Misalnya begini. Kamu bisa tidur gak kira-kira kalau dipaksa oleh satu ideologi, kamu jadi Tuhan tuh Fir'aun. Dia lahir di bumi, punya bapaknya enggak Tuhan. Yang mulai Tuhan enggak Fir'aun itu. Karena dia Tuhan, maka dia pencipta bangganya. Padahal dia datang terlambat. Itu otak kamu paksa terima itu enggak bisa terima. Karena aneh, Tuhan kok datang terlambat. Fir'aun itu Tuhan, tapi lahirnya sama wujudnya dulu bumi yang dituhani. Mesti kamu kan bagi loh, bodoh-bodoh pengiran atau bumi ini tidak Fir'aun ini. Nah, beda dengan akidah Islam. Akidah Islam itu yang membuat kita bisa tidur nyaman, merasakan halawatul iman karena alam raya ini diciptakan oleh zat yang lebih dulu ketimbang alam raya ini. Zat ini karena pencipta bersifat super, terus oleh ulama disebut wajibil wujud. Karena pencipta datangnya harus lebih awal timbang yang diciptakan, sehingga zat ini berstatus qadim atau al-awwal. Karena dia pencipta maka dia superior, karena superior tidak terkalahkan, maka zat ini bersifat baqo, wujud tidak. Karena zat ini super maka nggak boleh ada kembarannya. Pak Imron aja nggak mau ditandingi apalagi Tuhan. Karena Tuhan itu super, kalau super nggak boleh lasari kalah, harus nggak ada kembarannya, nggak boleh ada dua matahari kembar, apalagi ini Tuhan, maka bersifat mukhalafatul. Karena wujudnya Tuhan sebelum ada yang lain, maka dia harus nggak butuh orang lain. Dan nggak butuh orang lain disebut qiyamuhu binafsi. Dia harus bisa menjaga eksistensinya sendiri. Nah sifat-sifat Tuhan seperti itu kita terima itu nyaman.
Nyaman sekali, ya itu aturannya jadi Tuhan harus seperti itu. Wong Tuhan kok kalau makan pecel murus, kan bingung. Misalnya Fir'aun kira-kira kebanyakan pecel Madiun, daerahnya Pak Imran itu yang mules. Kalau mules diobati, kalau diobati terus sembuh. Wah tadi Tuhan lemes, sekarang sudah sembuh. Bingung kan kita punya Tuhan seperti itu? Bingung nggak kira-kira kalau lihat? Kalau ada orang masalah, jangan sekarang punya Tuhan masih tidur. Pusing nggak? Punya Tuhan masih semua masalah di cancel karena Tuhan baru sakit. Kalau HP-nya hilang juga nggak tahu nyari di mana, kan bingung semua. Bandingkan Tuhan menurut versi Islam. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tuhan itu siapa? La ta'khudhuhu sinatun wa nawm. Enggak mungkin tidur, enggak mungkin kantuk. Nah, sifat-sifat seperti itu namanya al-hujjat wal barahin. Kita punya logika yang kelima tentang menemukan Tuhan. Nah, yang seperti ini itu pasti ja'al haq. Jika saya pernah ditanya, saya ini karena ngajar di Jogja, di daerah akademisi. Pak, suatu saat kalau ada perbandingan agama, boleh enggak? Saya bilang boleh. Yang penting enggak perbandingan pemeluk agama. Karena kalau Islam dibandingkan non-Islam, pasti yang menang Islam. Di Firawu ala dini, boleh. Makanya dulu masyhur itu ada perdebatan Ahmad Didat sama seorang non-Muslim antara Tuhan Allah dan Tuhan yang lainnya. Itu banyak mahasiswi dari Swiss, dari Swedia bilang, sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena disifati Tuhan Islam adalah sebelum ada alam raya ini, tidak ada kembarannya, tidak ada macam-macam, pokoknya tidak ada yang salah. Sementara Tuhan yang lainnya, lahirnya di bumi, ada tanggalnya, pernah kecil, mungkin pernah kalau jalan jatuh, mungkin pernah macam-macam, sehingga nggak meyakinkan berstatus sebagai apa? Tuhan. Nah, kalau kamu cara beriman seperti ini, namanya sudah ja'al haqqu wa zahaqal. Maka harus dibedakan Islam dan orang Islam. Kalau orang Islam mungkin di daerah yang mayoritas Muslim, copetnya juga Muslim, nanti koruptornya juga Muslim, sehingga nggak bisa dibanggakan Muslimnya. Tapi kalau Islamnya selalu bisa dibanggakan. Makanya saya bilang kalau ada perbandingan agama itu ya Islamnya, jangan orangnya. Kalau orangnya ya repot. Di daerah yang kebetulan malingnya Muslim ya Muslim, koruptornya juga Muslim, pencopetnya nanti juga Muslim. Bahkan ada raja tertentu yang mengatasnamakan raja Islam itu selirnya sampai 30. Mana ada Islam menghalalkan sampai 30. Tapi itu kan orang Islam, bukan aturan Islam. Nah, itu kan repot. Nah sekarang yang kita sesali kajian agama atau perbandingan agama itu yang dikaji itu orangnya, sehingga kita sering kalah. Misalnya Indonesia beberapa negara tertentu yang mengatasnamakan negara Islam sering perang. Di situ dianggap cerminan Islam. Dan Islam rahmatal lil alamin. Tapi kalau orang Islam yang tidak rahmat ya banyak yang selalu suka mendolimi orang lain. Maka kita harus hati-hati mana perilaku seseorang dan mana itu Islam. Sehingga perang zaman Nabi itu ada perang Nudawilga Benanas, perang yang dihitung sebagai manusia. Ada perang yang dihitung benal haqi wa benal batil. Kalau perang itu antara pertarungan benar dan salah, pasti yang menang itu benar. Karena tadi Ulja al-haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma sesuatu hak itu pasti datang, makanya pasti punya eksistensi. Seperti putih. Putih ini ya memang putih, punya eksistensi putih. Yang mengatakan ini hitam meskipun dalam bertarung menang, tetap dia kalah. Bisa saja mengatakan baju saya putih itu kalau duel fisik menang yang mengatakan hitam. Duel fisik ya. Tapi dia tidak akan menang selamanya karena dia dianggap gendeng. Masa putih dibilang hitam? Paham ya ini logika ini? Di sini ada istilah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sehingga Quran itu unik cara ngajari kita berfilsafat. Kalau ada kalimat itu salah, itu disebut kata Quran kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ada satu kalimat atau perkataan yang menjadi kalimat itu karena diucapkan oleh lisan. Allah menyebut kaburat kalimatan takhruju min, seperti sampean bilang bajunya Gus Baik itu hitam. Itu ya satu kalimat, tapi menjadi kalimat karena diucapkan. Tapi ia pun nak ilah kalimat itu bohong, putih kok dibilang.
Ada kalimat yang memang menunjuk musamanya. Kalau dalam ilmu mantek, kalimat yang menjadi kalimat karena menunjuk hakikat. Itu yang kalimat itu hakim. Seperti orang yang bilang baju Gus itu putih. Dia menjadi kalimat karena mengatakan sesuatu yang sesuai kenyataan. Sehingga kalimat tauhid disebut kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Itu satu kalimat yang memang hak, memang nyata, memang yang Tuhan itu Allah. Sehingga mengatakan Tuhan itu Allah adalah kalimat haqqin. Tapi yang mengatakan misalnya Fir'aun itu Tuhan itu disebut kalimatul batin, menjadi kalimat karena diucapkan, bukan karena menunjuk hakikat. Paham ya ini ya? Itu hebatnya Quran melatih kita. Jadi ada kalimat penunjuk kebenaran, ada kalimat menjadi kalimat karena diucapkan. Makanya disebut kabilat kalimatan takhruju min apa? Sehingga kalimat itu punya problem. Problemnya apa? Yaitu sekali salah awalnya, ini diskusi ringan tapi masalah tauhid. Itu kalau salah awalnya akan salah terus. Sehingga Nabi Adam pertama diajari Allah itu tentang penamaan sesuatu, wa 'allama Adamal asma. Karena semua kemusyrikan itu dimulai dari salah nama. Ya, dimulai dari misalnya gini, zaman kafir Quraisy atau kafir Arab jahiliyah dulu, zaman itu bilang ini Elata, ini Manat, mana dari kata Manat. Ini berhala pemberi, ini Al-Uzza, berhala yang agung. Coba kalau dari awal dibahasakan hakikat. Oh ini batu Ponorogo. Pemahatnya Pak Imron dulu dijual ke sini itu kredit. Itu nggak ada sakralnya sama sekali. Karena menjadi sakral atau disakralkan karena India illa asma'un samaitumuha antum wa abakum, karena kamu salah memberi nama maka ini mendapat posisi. Jadi ini dikatakan Al-Manan, pemberi, Al-Manat, Al-Uzza. Coba kalau dari awal berhala itu dikatakan apa? Wah ini batu pahatannya siapa ya, harganya berapa? Kalau sudah ada kepikiran menuhankan, terus ketahanannya sampai kapan ya kalau sering kena hujan, kena panas? Wah itu kan gak keren sama sekali. Tapi gara-gara salah nama, awas tuh nampak pisau itu kualat. Kalau tidak kamu mandikan kualat. Kalau tidak kamu sembah, wah, ada teror-teror ini terus seakan-akan ini Tuhan. Maka semua kesalahan manusia itu dimulai dari salah memberi nama. Makanya Mbah Mun itu gak suka kalau ada nama salah itu. Termasuk beliau kritik Wong Jawa nak digawe jenenge Ewoh. Ewoh itu kan ribet. Mana sih dari ribet tenang? Darahnya apa? Darahnya apa? Ewoh. Ewoh itu maknanya ribet. Makanya ulama dulu itu kalau guyon itu mau lucu-lucunan Pak. Imam Syafi'i itu pernah dikasih tahu orang yang tadi nyucur jenengan, yang sama jenengan dohirnya tadi itu setelah keluar dari jenengan rasani jenengan, berarti dia munafik. Tapi jawab Imam Syafi'i itu lucu, enggak apa-apa. Kenapa? Berarti saya wibawa, ngomong di depan saya enggak berani. Jadi dianggap enteng sih. Itu Imam Syafi'i. Diceritain itu sekian orang tetangga kamu itu gak seneng kamu, itu gimana kamu Imam Syafi'i? Baguslah kalau gak seneng saya, kenapa? Oh nak seneng malah utang. Masyhur itu makalah Imam Syafi'i. Waman asa ilaika faqat atlaqoka. Orang yang berburuk sama kamu itu artinya membebaskan kamu. Coba orang yang gak seneng kamu pernah gak pinjam mobil? Gak pernah kan? Utang duit? Gak pernah. Justru yang seneng-seneng itu yang kadang-kadang pinjam. Jadi Imam Syafi'i itu menanggapi dunia itu enteng saja. Karena dia tahu bahasa yang benar itu tahu. Jadi enteng ulama dulu itu kan. Ada seorang ulama dulu dia kaya, temannya banyak, ketika miskin jadi tukang panggul pasar, temannya tidak ada yang main ke situ. Diprovokasi sama temannya, sudah kamu miskin, nggak ada yang demo, berarti kamu dilupakan teman-teman kamu. Jawabnya, baguslah kalau teman saya lupa saya. Kenapa? Kalau mereka ingat terus melihat saya jadi tukang panggul pasar, betapa malunya saya. Baguslah kalau lupa, jadi miskin saya nggak jadi tontonan. Jadi ulama dulu itu segampang itu. Karena ilmunya banyak, jadi kita melihat fakta itu gampang. Ada pembantunya Abu Yazid Al-Bustami itu dikasih uang kira-kira mungkin ya 20 real itu, suruh beli daging. Ternyata dagingnya harganya 50 real. Ini nggak cukup, daging naik mahal, maka uang ini nggak cukup. Jawabnya Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid,
Artisu hubistati, artisu hubistati. Ya bikin murah saja. Loh, 20 aja nggak cukup, oh dibikin murah. Yang menjadi mahal karena kamu ingin beli. Kalau nggak ingin beli kan tidak mahal. Ya sudah, nggak usah beli. Jadi ulama dulu itu enteng sekali. Makanya banyak ulama dulu itu punya istri cerewet, judes tetap jadi wali. Karena kalau istrinya judes itu katanya dia, wah ini tambang pahala. Karena mensabari orang judes itu ibadah. Maka bilang istrinya, monggo teruskan. Nah selama ini kan enggak, kalau istri kita judes kita bilang, oh ini kita lelaki kok dimarahin istri, harga diri kita dimana? Itu berpikir yang salah. Ini tambang pahala. Tambang apa? Dan kalau judes itu bagus. Kalau rukun malah minta belanja, malah mahal. Coba kalau sedang mesra itu mintanya istri apa? Belanja kan? Murah mana? Pas marah sama pas rukun? Biayanya itu. Murah mana? Pas menengan sama pas harmonis? Mahal mana? Mahal pas harmonis. Maka anggap saja gitu, pas menengan alhamdulillah ini cedek. Meskipun dimarahi terus lama-lama jantungan mati. Jadi mau saya cerita, jadi ulama dulu itu gampang sekali. Karena sekali sesuatu itu salah nama, itu bahaya. Makanya pertama Nabi Adam diajari wa allama adamal asma. Maka alhamdulillah kita dari awal mengatakan bumi ini makhluk diciptakan, manusia juga makhluk diciptakan. Sehingga status kita, andikan kita dari awal mengatakan Fir'aun makhluk, Nabi Isa juga makhluk, mungkin nggak menuhankan orang yang berstatus makhluk. Tapi kita kadang nggak mengatakan manusia itu manusia super, yang seakan-akan hidupnya nggak butuh orang lain. Maka saudara Rasulullah ketika begitu bangganya dikatakan gelar saya terbaik kata Nabi adalah Abdullah, hamba Allah. Karena Nabi gak ingin nasibnya seperti Nabi Isa. Justru dengan gelar Abdullah itu Nabi gak akan dituhan. Karena berstatus Abdullah, Abdul dan berstatus Abdul. Jadi Islam ini juga harus dikawal oleh jangan sampai kita keliru memberi penang. Saya di Jogja sering memberi saran ke bapak-bapak itu. Kalau kamu bilang anak, wah ini anak nanti membiayai setelah kuliah, biaya lagi, nikah, biaya lagi, maka kamu lihat anak ini problem. Jadi kalau kamu lihat anak ini penerus sujud saya, penerus kebaikan saya, kalau saya sudah mati, tabungan saya adalah di anak. Saya sujud, anak saya sujud, cucu saya penyembah Allah, pecinta Rasulullah. Maka melihat anak ini sebagai penerus kebaikan, maka menganggap anak itu penting. Sehingga Allah kalau misalkan anak itu apa? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kita melihat anak itu, ini generasi penerus iman saya, ini generasi penerus sujud saya. Maka kita melihat anak ini senang. Tapi kalau dari awal melihat sebagai apa? Beban. Maka terus anak ini problem. Sampai kalau asik kumpul istri terus jadi hamil. Loh kok hamil padahal saya ada ini. Anak-anaknya sendiri, loh hamil padahal saya ada. Apalagi kalau terpaut setahun. Lu anak kok kacek sidik, kesundulan aku yuran niat. Jadi ini baru ada. Belum. Jadi saya mohon sekali, jadi agama ini hanya bisa dikawal dengan al-hujjah atau logika. Makanya dikatakan Allah wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Tapi sekarang banyak orang itu nggak berlatih argumentasi. Sehingga di tradisi Aswaja NU orang harus hafal akidatul awam, harus hafal sifat wajib 20, sifat muhal 20. Sifat wajibnya Nabi 4, sifat muhalnya Nabi 4, sifat jaiznya 1. Tanpa itu semua kita tidak bisa ngawal Islam. Karena pertarungan duniawi itu menyudutkan Islam. Misalnya Anda bilang katanya orang Islam itu hidupnya di dunia hasanah, orang Ethiopia kok miskin-miskin, kamu tidak bisa jawab. Tapi kalau kamu membela Islam dengan logika, misalnya mereka menuhankan makhluk yang lahir di bumi, kamu menuhankan zat yang adanya sebelum langit dan bumi. Kira-kira kalau adu argumentasi menang mana? Keabsahan sebagai Tuhan. Tentu lebih logis yang ada sebelum langit dan
bumi yang layak berstatus sebagai Tuhan. Nah itu yang harus mengawal Islam itu. Liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafak. Sehingga dulu Nabi itu kalau menerangkan tauhid itu gampang sekali. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji dulu orang kafir jahiliyah itu Tuhannya banyak karena problemnya banyak. Sehingga ketika Nabi mengajarkan satu konsep Tuhan satu atau tauhid, itu mereka bilang gini, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Masa urusan banyak kok Tuhannya satu, ini aneh. Makanya mereka bilang apa? Aja'alal alihata ilaha wahida. Masa Tuhan yang banyak menjadi satu, ini aneh. Problem kita banyak, kasus kita banyak. Harusnya Tuhannya juga banyak. Terus Nabi secara santai menerangkan, kalau kamu jadi pembantu atau jadi budak, terus punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu pusing enggak? Wah ya pusing Muhammad, mendingan majikan satu. Kanjeng Nabi bilang, inna rabbakum sayyidukum, Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, merintahkan semua pusing dong. Ya sudah mak, Tuhannya satu saja. Jadi yang dimaksud daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirrajul hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah Allah membuat satu perumpamaan, ada orang punya majikan banyak yang perintahnya beda dengan orang yang hanya mengabdi satu majikan. Kira-kira kamu milih mana? Milih yang satu majikan. Terus ketika mereka menuhankan berhala itu, Nabi bikin contoh itu sederhana sekali. Daraballahu mathalan abdan mamlukan. Allah memberi satu perumpamaan begini. Nabi itu pidato begini. Andaikan ada budak yang buta, sudah buta tuli, kamu mau nggak tak kasih pembantu yang seperti itu? Wah ya nggak mau Muhammad, pembantu kok malah merepotin. Berarti itu nggak sah jadi pembantu, nggak sah. Lalu jadi pembantu saja nggak sah kok jadi Tuhan. Yaitu berhala itu kalau potong tangannya terputus ya dibangun lagi, kalau kotor dimandikan. Itu kan Tuhan kok merepotin. Jadi abda, makanya disebut motor bawa masalah rojul ini. Ahaduma abukam itu nggak bisa ngomong. Layak kediru ala syai'in, melakukan apa saja nggak bisa. Wahwa kalun ala maula, adanya hanya merepotkan. Jadi Nabi bikin satu logika. Kamu mau nggak punya pembantu yang buta, yang bisu, yang tidak bisa melakukan apa? Wahwa kalun ala maula, yang adanya hanya merepotkan. Mereka jawab nggak mau Muhammad. Nah sekarang Tuhan kamu yang kamu sembah itu Lata Uzza, itu kan merepotkan. Kalau kotor kamu mandikan, kalau ada yang potong terputus kamu tata lagi. Itu logika. Sehingga terus orang kafir Mekah itu iman itu dengan logika. Jadi yang dimaksud lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang musyrik selalu dengan logika kaum musyrikatan. Sehingga datanglah al-bayyinah, logika yang begitu jelas. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Nah sekarang makanya saya minta sama PCNU, sama lembaga-lembaga aswaja NU, jangan pernah melupakan kajian tauhid, kitab-kitab yang diajarkan guru-guru kita, yaitu misalnya kitab Aqidatul Awam, karena ini yang mengawal Islam. Saya pernah di PCNU Korea, itu mereka tauhidnya mantap, melihat ateis itu kayak melihat kebodohan. Orang kok tidak punya tuh, dan ceritanya aneh-aneh. Itu kalau ada majikannya yang baik, anak-anak NU yang di sana kerja itu minta fasilitas sholat. Itu ditanya sama orang ateis, minta dibeliin berhala enggak? Karena aneh. Jadi ada yang sholat itu dilihat dari atas gini. Orang Islam pak aneh sholat kok nggak ada yang disembah. Yang lucu lagi saya punya teman setengah kaya karena pegawai Garuda itu waktu asar sholat di mall. Sholat di mall itu security-nya ada polisi. Di sini ada ritual teroris, tolong kita. Jadi kalau bilang sholat itu ritual teroris, dianggap muqaddimah. Jadi sholat dianggap muqaddimah sebelum ngebom. Coba. Tapi mereka bersemangat menghidupkan Islam. Saya pernah di PCNU Korea. Karena apa? Logika zaman dia kecil bahwa Tuhan itu harus wujud dan harus dan Tuhan itu begini-begini. Gak mungkin alam raya yang wujud ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Bahwa ateis itu kan super tidak masuk akal. Masa alam raya ini diciptakan oleh ketiadaan?
Coba kalau kamu logika, hadhil maujudat khalaqahal adam, sesuatu yang wujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Itu kan stres semua gitu santri kamu. Ini ajaran apa kali? Tapi kalau Islam kan mengajarkan hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Wujud ini diciptakan oleh zat yang super wujud. Kan enak di akal itu. Nah, kalau sudah enak begitu disebut wajadah halawatal iman. Kamu menemukan nikmatnya iman. Itu yang disebut al-iltidzat al-aqli, kenyamanan cara dan itu hebatnya NU. Makanya NU itu dulu Wali Songo itu mengajarkan itu tidak menguasai negara dulu, tapi menguasai logika. Kalau negara itu bentukan kemudian. Makanya sebelum ada negara Indonesia, Islam sudah mayoritas karena fa'innal uqula mutarratun ila qabilil haq. Yang namanya akal pasti terpaksa menerima kebenaran. Jadi makanya itu hikmahnya kenapa KNU tidak menjadi ekstremis, tidak menjadi Islam yang keras radikal. Agama itu mudah diterima karena kebenaran itu mudah diterima, nggak usah dipaksa. Karena la ikraha fiddin. Kenapa la ikraha? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Mana benar mana salah itu pasti jelas. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Baik Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah tanya jawab, tetapi beliau hanya kerso dua penanya saja. Satu dari bapak-bapak, satu dari ibu-ibu. Dipersilahkan. Itu Bapak. Ya, yang ibu-ibunya ada? Kalau tidak ada, kita lempar ke bapak-bapak. Ada? Oh ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir, asal dari Sulawesi Selatan, Makassar. Saya di Jeddah sejak tahun 2000 dan alhamdulillah selalu berinteraksi dengan ikhwah kita di komunitas NU. Pertama-tama saya alhamdulillah sudah sering menonton pengajiannya Gus Bahar di Facebook dan di YouTube. Alhamdulillah beberapa materinya saya ikuti dan alhamdulillah dari apa yang untuk sampaikan sangat menarik. Yang pertama, kalau mau tadi dikembangkan apa yang Pak Kiai sampaikan, bahwa kebenaran itu tidak akan mungkin dikalahkan oleh kebatilan, karena sifatnya kebatilan itu memang tidak ada eksistensinya, sementara kebenaran adalah pasti. Dan bagi kita sebagai makhluk yang berakal, sangat nyaman dengan menerima kebenaran itu. Nah tadi uraiannya bahwa jika kebenaran itu dinaungi oleh negara ada umurnya, sedangkan kebenaran ila yaumil qiyamah. Nah perkembangannya kemudian kadang-kadang ada dinamika berpikir dan dinamika kehidupan bangsa bernegara. Kadang-kadang orang pada posisi mempertentangkan antara agama dan negara. Padahal kalau kita mau runut sebenarnya bahwa sebagaimana manusia adalah makhluk sosial, juga manusia adalah makhluk beragama. Dan juga kelanjutan bahwa manusia itu makhluk sosial. Pertanyaannya Pak,
membutuhkan sebuah negara. Nah, ketika manusia mempertentangkan antara agama dan negara, yang sebenarnya tidak harus dipertentangkan. Negara menjadi kuat kalau ditopang oleh agama. Dan sebaliknya, kalau agama Pertanyaan intinya apa, Pak? Pertanyaan intinya dipertentangkan dengan agama, maka di sini muncul kesulitan. Misalnya kita di Indonesia, kita sering mendengarkan, kalau mau beragama ke sana ke Arab, jangan di Indonesia karena Indonesia adalah negara Pancasila. Ini seolah-olah mempertentangkan antara agama dan negara. Nah, ini yang sering kita mendengarkan. Yang seharusnya agama dan negara kan tidak dipertentangkan, saling menguatkan. mungkin Kiai sudah paham maksudnya. Monggo. Mohon pencerahannya supaya kita ini tidak mempertentangkan antara agama dan negara. Boleh tambah satu lagi, Pak Kiai? Jadi yang dikatakan Mas Muhammad Nasir itu benar sekali. Memang kita tidak perlu menentangkan agama dan negara karena ya memang kebetulan, bukan kebetulan ya, memang tradisi kita tidak pernah mempertentangkan. Ketika zaman Brawijaya sampai zaman Mas Sintoro sampai zaman Indonesia sebelum merdeka sampai setelah merdeka kita tidak pernah mempertentangkan negara dan agama. Malah kita saling bersinergi. Dan misalnya agama melarang narkoba, apa negara juga bos apa? Kita mengharapkan perzinahan, negara dianggap itu sebagai penyakit apa? Masyarakat itu. Ketika kita mengharapkan kebohongan, orang-orang yang tukang nipu atau travel yang itu juga ditangkapin sama negara. Jadi kita nggak boleh terjebak provokasi. Tapi kalau itu selalu didiskusikan, memang menarik ditumpangi. Makanya kadang sebagian solusi itu diam. Kenapa harus diam? Karena kadang sesuatu kalau dibicarakan itu malah memancing reaksi. Saya beri contoh gini. Coba kamu diskusi sama istri, kenapa kamu cintai kamu? Itu kalau didiskusikan malah panjang. Mendingan tidak usah diomongkan. Karena sekali diomongkan, kita lagi. Karena kamu cantik, mesti terus begitu. Berarti nanti kalau saya sudah jelek kamu tidak cinta, Bos. Mau tidak memberi alasan itu ya dimarahin, memberi ya nanti kesimpulannya juga masalah. Ya bukan karena cantik, berarti saya jelek, panjang kan? Ya kalau cinta. Makanya Ahmad bin Hanbal itu unik. Saya punya cerita unik tentang itu. Al-Haris Al-Muhasibi itu lama top. Beliau tuh gak suka paham Mu'tazilah. Gak suka paham Mu'tazilah, dia ingin ngarang kitab Firoddin Mubtadi'ah untuk menolak paham-paham Mu'tazilah atau orang-orang ahli bidah. Matur ke Imam Ahmad, ya Ahmad, kamu setuju nggak? Ini karena sama-sama orang alim. Jawabannya Imam Ahmad tuh lucu. Bukankah sebelum kamu mengerat mereka, menolak pendapat mereka, menceritakan mazhab mereka, jangan-jangan ketika buku itu dibaca, pembaca tertarik logika yang dibangun Mu'tazilah. Ketika Anda mengerat, itu mereka sudah tidak artinya gini, nggak gampang melawan kebatilan. Coba misalnya, dengan Mak Nasir itu bikin gambar porno, terus kamu tulisi, awas jangan lihat ini. Kira-kira orang ingat tulisan itu apa ingat gambarnya? Gambar. Kira-kira. Gambar. Padahal tulisannya awas jangan lihat ini atau tidak hindari gangguan ini. Tapi orang nggak ingat tulisan kamu, ingat gambar. Nah, diskusi itu kadang memancing seperti itu. Sebenarnya kita cari sinergi negara dan agama niatnya sebagai sinergi. Tapi ketika didiskusikan, itu ada orang yang ingat jeleknya negara atau reputasi pejabatnya pada agama, atau sebaliknya yang beragama menuntut lebih. Semua hukum hududul Islam harus dilaksanakan. Wah, maling itu jangan dipenjara karena hukum Quran harus dipotong atau panjang. Jadi itu resikonya diskusi. Nggak tadi. Misalnya kamu mencintai anak karena apa? Kalau didiskusikan pasti panjang. Ya ben aku nak tua, anak sing rumah. Oh berarti aku dibuat cadangan tuh kok. Berarti bapak sebenarnya mencintai diri bapak sendiri sampai bikin anak saja supaya kalau tua ada yang rumah. Kira-kira panjang nggak kalau gitu? Panjang.
Makanya ulama dulu ada tradisi kalau halal yang resiko itu sukut itu nggak usah didiskusikan karena jadi repot. Di sini ada kearifan Al-Quran, la tas'alu an asya in tubda lakum tas'alu. Jangan berdiskusi sesuatu yang kalau didiskusikan memancing reaksi. Coba seminar-seminar di Indonesia kalau hubungan negara dan agama pasti geger juga ada yang berakhir baik. Tapi kalau jadi perilaku malah baik. Jadi perilaku itu tahu-tahu kita loyal sambil membenahi loyal dan tetap baik. Karena ini yang dibutuhkan itu perilaku bukan diskusi. Ya kira-kira gitu. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Yang pertama, pertanyaan saya adalah titipan ibu-ibu ya. Titipan ibu-ibu katanya begini, boleh nggak nanti ibu-ibu berfoto bersama dengan Gus Baha? Kalau seperti mantan, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang keduanya adalah, bolehkah saya meminta Gus Daha menceritakan, karena sebagian besar di sini adalah ibu-ibu, menceritakan tentang seorang perempuan yang sangat cantik yang menggugat Allah dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Terima kasih. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau foto itu kan ini kan bareng-bareng, insya Allah tidak jadi fitnah. Nanti ini ada Mas Akom, ada Pak Imron, aman ya Pak Islam. Nah kalau cerita surat Mujadilah itu sering saya ceritakan. Memang Mujadilah itu beberapa ulama bacanya Mujadilah, perempuan yang mendebat Tuhan. Tapi ada ulama yang baca Mujadalah karena diambil makdarnya kan jadalah dijadilu mujadalatan. Kalau orangnya berarti Mujadilatun, pendebat. Kalau nggak salah itu namanya Khawla binti Salabah. Ya, siapa namanya? Khawla binti Salabah. Itu orangnya cantiknya Masya Allah. Nah suaminya itu mungkin orang Arab, makanya tidak mendoan, tidak tempe. Jadi mungkin dia habis haid, terus suci dia sholat. Karena ini cantik, yang melihat apa? Pokoknya di bahasa Arab tuh al-yataha, itu apa? Nggak tahu saya terjemahnya itu. Pak jabat bu al-yatuha. Apa kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya? Maka si lelaki ketika pulang tahu istrinya itu sujud, terus redaksinya Pak jabat bu al-yatuha. Maka dia tergila-gila oleh pantatnya. Karena cantik, kalau nggak cantik mungkin nggak tertidur. Walhasil datang dari kantor, dari kerja langsung minta dilayani. Karena perempuan tadi agak risih, karena baru suci, baru sholat kok diajak gitu nggak mau karena tadi kalau orang Indonesia nggak mungkin. Orang Indonesia itu kan makannya tempe, mendoan, terus rembukan sama istri, menyangkut BPKB digadekan, jadi sahabatnya itu hilang. Karena kebanyakan rembukan tentang problem. Jadi tahu tagihan listrik, tagihan air, tagihan motor, kredit. Jadi makanya Indonesia itu negara yang jarang banyak pemerkosaan karena barokahnya banyak masalah ini sahabatnya agak satu. Ya itu Pak, sama istri itu kan dapati sahabat karena tadi ketemu itu ingat problem. Apalagi tanggal-tanggal bahaya, jadi ketahui bayar kredit itu bawaannya bentrok saja. Makanya banyak merantau betah karena daripada di rumah belum malam-malam. Sampai istrinya kalau ditanya kangen bapaknya, enggak, kangen uangnya. Terus hasil ini dilihat. Dia itu cerai paling klimaks di atas jahiliyah. Jadi sudah kayak tolak balik. Karena kamu tidak mau melayani saya, maka kamu berstatus seperti ibu saya. Dan di sini dibutuhkan kearifan dalam makna Al-Quran.
Kalau orang Jawa bilang, "Dek, kamu seperti ibu saya," itu maknanya itu positif. Kamu sayang saya, kamu perhatian sama saya, sehingga kayak ibu. Sehingga menurut saya, seperti itu kalau di Jawa nggak mesti jadi dihar. Dihar itu satu kesalahan kata yang berakibat mirip tolak. Kalau di Arab enggak, kamu sekarang kayak ibu saya, itu maknanya dalam hal haram digauli. Ibu kan haram digauli, maka kalau seperti ibu maknanya haram digauli. Jadi ini perbedaannya kultur Arab sama kultur Indonesia. Kalau orang Arab dulu bilang kayak ibu artinya nggak boleh digauli. Sebagaimana ibu nggak boleh digauli. Tapi kalau orang Jawa bilang seperti ibu itu perhatian, bukan dalam konteks, ya kan, bukan dalam konteks itu. Akhirnya karena dihar itu seperti talak zaman era itu, salah lagi, dihar itu seperti talak zaman era itu. Suaminya matur, "Ya Rasulullah, saya mengalami gini-gini." Nabi ngendikannya zaman itu aturannya masih, "Ya sudah, kamu seperti talak." Akhirnya Nabi ini dilabrak sama Khawlah. Makanya saya berkali-kali bilang jangan pernah berani sama istri. Rasulullah aja dilabrak. Jadi nggak ada sahabat sebanding-bandingnya bantah Nabi. Tapi kalau sahabiah, perempuan sahabat, hukum Allah itu digugat. Makanya diredaksikan tujadiluka. Qad sami'a Allah, sungguh Allah mendengar qaulal lati, perkataan perempuan tujadiluka yang mendebat kamu. Fi zaujiyah, dalam menanggapi ketentuan yang terkait suami. Perempuan ini sangat religius, makanya beliau batas taki ilah. Jadi ketika Nabi bilang kamu haram untuk Aus itu suaminya. Tidak bisa ya Rasulullah, ini hukum tidak benar. Ya sudah ya Rasulullah, kamu mau saya laporkan Allah. Bikin hukum kok begitu katanya. Dia pulang sholat beberapa rakaat minta supaya hukum itu direvisi. Itu batas taki ilah. Terus waqalu yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua percekcokan itu. Tahawur itu percekcokan yang agak nada tinggi itu namanya muhawar. Akhirnya jiwar itu ya. Aisyah itu agak-agak dengar agak-agak dari kamar. Sampai dengar betul ketika Rasulullah menyuruh seorang sahabat panggil Khawlah bahwa hukum tentang dihar direvisi Allah dan usulnya dia diterima. Itu luar biasa. Makanya Khawlah ini kemudian sepuh sekali sampai ajis, sampai tua sekali. Itu ngomongnya ya purno ketika protes Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau dia dihukumi tolak ini tidak fair. Kata Rasulullah, kenapa tidak fair? Akala sababi. Sekarang saya ini sudah tua. Kalau mencerai saya ketika saya masih cantik, masih muda, tidak apa-apa. Ini saya sudah tua kalau dicerai. Saya mau dikawin siapa? Kalau masih cantik tidak apa-apa dicerai. Itu juara betul sih perempuan tadi ngomongnya itu. Akala sababi wa nasartu lahu batni. Itu dulu nasartu lahu batni, kalau diterjemah itu gak karu-karuan. Dulu perut saya mulus saya kasihkan dia, cantik saya tak kasihkan dia. Setelah saya agak tua, enak saja kamu putuskan sebagai cerai. Agak bener ini hukumnya. Wa innali aulad, dan saya ini punya anak banyak. Indomam tuhum ilayya jauh. Kalau saya merawat pasti kelaparan karena saya ini perempuan. Kalau wa indomam tuhum ilaihi do, kalau di rumah bapaknya mesti tersia-sia. Jadi wong lanang mesti cepat katut babulan. Wah, Rasulullah itu di demo terus. Dia ngomongnya sampai itu. Wa nasartu lahu batni. Akala sababi wa nasartu lahu batni. Hatta juga akala sababi kata sampai. Era Sayyidina Umar, orang ini masih hidup. Pernah mencegat Sayyidina Umar ketika sudah jadi Amirul Mukminin di tengah jalan. Umar tuh dengerin sampai waktu duhur mau habis. Ditanya sama sahabat, "Ya Umar, kenapa kamu mendengarkan ajuzah, orang yang sangat tua, sampai waktu duhur mau habis?" Kata Sayyidina Umar, "Atadri manit mar'ah, kamu tahu perempuan ini siapa?" "Dia mar'atun sing sami'a wa min fawqis sam'i samawat." Allah aja mendengar dari 7 langit. Apalagi Umar. Hanya kata Umar, perempuan pendemo ini Allah saja mendengar, apalagi Umar. Jadi makanya hati-hati kalau sudah sama perempuan habis gitu. Hukumnya Allah aja bisa direvisi sampai jadi surat Mujadilah. Ini hebat betul. Semoga ini diteruskan oleh istri sampean. Kalau ngamuk sampai tuntas. Itu kata Pak Said, itu kata Pak Azim Muzadi,
berapa profesor yang digoblokkan oleh istri. Karena dia kalau ngomong di kampus tuh fasenya bukan main, sekali ke rumah dibentak udah ilmunya habis. Habis ilmunya sudah. Kalau Kak Hasyim Muzadi misalkan berapa kiai yang digoblokkan istrinya. Mungkin Pak Konjen juga sama siapa? Apa action apa? Konjen tadi di PLT Konjen ya. Oh itu, iya kalau sudah dimarahin sudah tuntas. Makanya masyhur ya gue nanya Mas saya takut, saya nggak ada yang takut. Kalau takut istri boleh lah. Itu mesti pengecualian. Karena apa itu sampai Quran aja nggak jadi belum ada hukum direvisi. Kayak cerita surat apa? Karena mati-matian udah demo semua. Ya karena apa ya? Sayyidina Umar juga pernah demo perempuan, tapi yang ngalah. Umar itu bikin satu proporsi. Kalau mahar perempuan termahal itu sekian. Nggak boleh melewati mahar yang diberikan Sayyidina Ali pada Sayyidah Fatimah. Karena kata Sayyidina Umar, kita secara adab, secara tata krama nggak mungkin melangkahi mahar yang diberikan Rasulullah atau Sayyidina Ali kepada keluarganya. Akhirnya ada perempuan langsung bikin, ya Umar, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Nggak boleh kamu ngatur-ngatur jumlah mahar. Kalau yang ingin memberi banyak ya boleh, itu udah wilayah kamu. Padahal tujuannya Umar supaya lelaki itu gampang nikah karena maharnya nggak terlalu apa? Mahal. Dan yang dipakai ukuran tertinggi adalah maharnya Rasulullah dan Sayyidina. Apa dalil kamu kata Umar? Wa ataitum ihdahunna kintoron. Kintoron itu dan kamu telah memberi perempuan kintoron, satu harga yang tidak ternik. Allah saja tidak batasi kok kamu batasi. Akhirnya Umar pidato lagi nggak jadi. Umar sekarang itu ya nggak jadi. Dan nanti kalau foto bareng-bareng coba ini sama kiai dia ini coba tim mata ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.